Perkenalkan, nama saya Aben Purulu dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menentukan model matematika dari sebuah permasalahan. Nah, berdasarkan bagaimana caranya, jangan lupa dinonton, jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa di share ya guys. Selamat menonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah pertumbuhan logistik dan migrasi menggunakan model SIS. Penyebaran berbagai jenis penyakit menular telah menjadi bagian perhatian yang begitu luas dari masyarakat karena banyak mengakibatkan kematian dan kerugian. Hal ini akan semakin berdampak buruk jika tidak segera diatasi dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi masalah penyebaran penyakit menular ini dapat menggunakan penyerapan ilmu matematika berupa permodelan matematika. Model SIS adalah model yang mengasumsikan individu yang telah sembuh tidak mengalami kekebalan atau masih dapat tertular penyakit kembali. Dengan kata lain, individu yang telah sembuh masuk ke kelas susceptible. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, ada metodologi penelitian. Metodologi penelitiannya yaitu yang pertama, membuat asumsi-asumsi sesuai dengan model SIS, kemudian mendefinisikan parameter-parameter yang digunakan, kemudian menentukan titik kesetimbangan, kemudian menganalisa kestabilan dari titik kesetimbangan yang telah ditentukan, kemudian menyimpulkan hasil dari analisa kestabilan titik equilibrium. Pembentukan model. Secara umum, asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan model ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya pertumbuhan logistik. Yang kedua, dalam populasi terjadi proses migrasi dengan laju imigrasi besarnya konstan dan laju emigrasi besarnya konstan. Yang ketiga, laju penularan penyakit dari susceptible menjadi infectives adalah konstanta dan dinyatakan dengan beta kurang dari 0. Keempat, laju kesembuhan penyakit dari infectives menjadi susceptible kembali adalah konstan dan dinyatakan dengan Y lebih dari 0. Yang kelima, populasi tidak tertutup dan tidak konstan. Nah teman-teman, ini merupakan diagram alir model SIS. Sekali lagi, ini merupakan diagram alir model SIS. Dari gambar ini dapat kita ketahui sistem persamaan diferensial model SIS, yaitu ds per dt sama dengan n a kurang bn tambah p1s beta pangkat s kurang 1 dikurang p2s tambah y mutlak. Jadi dl per dt sama dengan beta s per n mutlak tambah Q1 mutlak dikurang Q2 mutlak dikurang Y mutlak. Titik kesetimbangan equilibrium. Titik kesetimbangan bebas penyakit itu merupakan bagian A. Titik kesetimbangan bebas penyakit merupakan suatu titik di mana tidak ada satupun individu yang terserang penyakit. Untuk mendapatkan titik kesetimbangan, maka masing-masing persamaan diberi nilai 0 sehingga menjadi diperoleh titik equilibrium bebas penyakit. Ya, jadi ini merupakan rumus dari titik equilibrium bebas penyakit. Nah, kemudian bagian B yaitu titik kesetimbangan endemik penyakit. Titik kesetimbangan endemik penyakit ini artinya ada penyakit dalam populasi atau I kurang dari 0. Sehingga diperoleh rumus seperti di bawah ini. Dari rumus ini ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu I tidak boleh sama dengan 0. Kestabilan titik kesetimbangan.
Setelah diperoleh titik kesetimbangan dari model, maka akan diselidiki kestabilan titik kesetimbangan pada model tersebut. Sifat kestabilan ini berguna untuk mengetahui kecenderungan apakah dalam populasi akan terbebas dari penyakit yang dibicarakan ataukah justru akan menjadi endemik penyakit. Metode yang digunakan untuk menguji kestabilan titik equilibrium pada makalah ini adalah kriteria nilai Eigen. Nah, kita masuk ke simulasi. Bagian A, kestabilan titik equilibrium bebas penyakit. Diketahui integral F IS kurung siku P2 dikurang P1 dikurang A dikali 2P2 kurang 2P1 dikurang alfa tambah beta tambah Y adalah matriks Jacobian untuk kesetimbangan bebas penyakit, di mana P2 kurang dari P1 tambah A dan beta tambah P1 kurang dari P2 tambah Y. Bagian B, kestabilan titik equilibrium endemik penyakit adalah matriks Jacobian untuk kesetimbangan endemik penyakit, di mana 2Bn tambah B kurang dari alfa tambah Y dan P1 tambah P2 lebih dari A dikurang 2Bn. Kesimpulan pertama itu terdapat masing-masing atau satu titik equilibrium bebas penyakit dan endemik penyakit, yaitu berturut-turut seperti yang tertera di gambar dari model SIS dengan pertumbuhan logistik dan migrasi. Yang kedua, titik equilibrium bebas penyakit akan stabil asimptotik lokal jika P2 kurang P1 tambah A dan beta tambah P1 kurang dari P2 tambah Y. Yang ketiga yaitu titik equilibrium endemik akan stabil asimptotik jika 2Bn tambah beta lebih dari A tambah Y dan P1 tambah P2 lebih dari A dikurang 2Bn. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dari atas dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.